Pak. Oh ya, nanti tetap ini. Tadi sama tadi dari dia saya telepon tadi Anda tidak mau angkat. Iya, Pak, ini jalan. Oh ya. Tadi pagi juga saya telepon ya jawab juga. Itu lagi kelas, Pak. Oh. Lagi. Ya, sudah nanti gantian untuk nanti yang kedua tetap ya. Untuk persiapan dan Hello students. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Alright. Kurang semangat. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Okay. Before we start our class, let's start praying together. Maybe Elvi can lead the prayer. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada lagi kita berdoa. Doakan saya bimbing secara Kristen yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di kelas ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pembelajaran dari Miss Helena. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang disampaikan Miss Helena dapat berguna bagi masa depan kami. Melalui doa kami Tuhan, melalui perantaraan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Okay, thank you, Elvi. Before we start our class, how about your mood today or your feeling today? How are you today, guys? So bad. So bad? Why so bad? Why do you so bad? Emang karena liburan sudah selesai? Alright. Kalau liburan sudah selesai, mari kita belajar. Terus dengan semangat, teman-teman. Okay. I will take the attendance first. Who is absent today? Kalista, Cecil. Okay, are you ready to study now? No. Yes. No, Miss. Okay. Today we will learn. Saya ada di PPT seperti ini. Kita hari ini akan belajar tentang nilai mutlak dari suatu persamaan. Nilai persamaan. Okay. After today's class, student can define the absolute value and then explain the concept of absolute value of linear equation. And then identify the variable of one variable absolute value from the real life problems. Okay, for review, number line. Adakah yang masih ingat tentang garis bilangan atau number line? Ada yang bisa menjelaskan? Cuma satu mungkin? Dari gambar ini mungkin bisa dijelaskan tentang number line-nya. Ayo, maybe. Garis yang pertama itu yang warna biru, garis warna biru itu 221. Garis berwarna hijau itu 3 satuan, kalau dijumlahkan menjadi 5. Ya, betul kata Ayu. Di sini ada 2 satuan yang menunjukkan dari garis biru, kemudian garis 3 di sini ada garis hijau maksud saya, kemudian ada 3 satuan seperti itu yang dijumlahkan menjadi 5. Nah, garis bilangan ini sendiri menunjukkan suatu jarak. Nanti kita akan menunjukkan suatu jarak melalui garis bilangan ini dan nanti akan dihubungkan dengan nilai mutlak.
lurus. Inggris TTP. Nah, dari permasalahan ini, di sini kalian bisa mengamati dulu permasalahannya. Ya, saya dulu. Ini berkelompok. Ini A dengan elektron, kemudian aku dengan angel, and then you and you, yes. Oke, mungkin kalian bisa mengamati dulu permasalahan ini. Ini saya bisa bantu tampilkan di permasalahan pertama. Permasalahan pertama ini ada sebuah regu pramuka, itu merupakan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Nah, suatu hari dua regu pramuka ini belajar baris-baris di sekolah, di lapangan sekolah. Nah, ini ada sebuah perintah dari ketua regu itu maju 2 langkah jalan. Ini berarti distance jarak dari pergerakan dari awal tadi itu ada 2 langkah maju ke depan. Kemudian ketika ketua regu berkata mundur 5 langkah jalan, ini berarti pasukan akan kembali mundur sebanyak 5 langkah dan seterusnya. Dan pertanyaannya, berapa banyak langkah yang diambil oleh regu pramuka tersebut? Apakah ada pertanyaan untuk permasalahan ini? Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya. Jadi untuk masalah kedua, di sini ada Farah dan dia. Farah ini akan pergi ke rumah dia untuk mengerjakan tugas berkelompok. Kemudian sebelum Farah ke rumah dia harus mampir ke toko buku yang jaraknya 300 meter dari rumahnya ke arah timur untuk membeli beberapa peralatan. Kemudian dari toko buku tersebut Farah ke rumah dia yang jaraknya 600 meter dari rumahnya Farah ke arah barat. Nah, setelah perjalanan pulang, setelah selesai seperti itu, di tengah perjalanan Farah mampir ke minimarket untuk membeli jajanan gitu. Kemudian berapa sih jarak Farah ke rumah dari rumahnya saat ini? Kalau bisa dipahami untuk masalah ini, teman-teman? Saya kalian bisa mengerjakan selama 2 menit. Silakan. Bikinnya seperti garis bilangan saja, seperti kamu tadi.
Siapa yang sudah selesai? Mungkin ada salah satu kelompok yang bisa merepresentasikan hasilnya. Kelompok Elvi. Oke, boleh. Mungkin grupnya Angel dengan Elvi. Bisa maju ke depan. Forward 2 steps. Jadi, Terus, back, terus dari sini. so how about the many steps did the school club take? Berapa banyak langkah yang mereka ambil? Oke, it's okay. Thank you, Elvi. Okay, from this number line, this is right, okay. So and then, ya, karena forward to step go, itu artinya mereka melangkah maju 2 langkah, sehingga arah ke kanannya lo itu maju 2 langkah. Kemudian dari back 5 step go, jadi dari angka 2 ini kita ke arah kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu hasilnya -3. Nah, di sini berapa banyak sih langkah yang mereka ambil? Di sini ada 7 langkah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ada 5 langkah yang mereka ambil. Tuh. Dan untuk permasalahan kedua, siapa yang bisa membantu saya? Untuk menambahkan garis bilangannya. Willy mungkin. Oke, jadi di soalnya tadi itu kan, di masalah yang diberikan tadi itu kan Farah mau
pergi ke rumah Jia, tapi sebelum ke rumah Jia Farah mau ke toko buku dulu. Nah, toko buku itu ada di sebelah timurnya rumah Farah, 300 meter di sebelah timur. Maka dari rumah Farah itu 300 meter ke kanan. Terus dijelaskan juga setelah itu Farah ke rumah Jia. Nah, rumah Jia itu 600 meter ke arah barat dari rumahnya Farah. Jadi Farah dari bookstore terus ke rumahnya Jia itu jarak totalnya itu ada 900 meter. Nah, jadi pertanyaannya itu seberapa jauh Farah dari rumahnya itu? Sejauh 600 meter. Bukan 600 meter ya, ini sebelumnya ada, sebelum ke rumah itu Farah mampir ke minimarket itu si Taman Perjalanan. Berarti di Taman Perjalanan kalau jarak dari rumah Farah ke rumah dia itu 600, berarti kalau si Taman Perjalanannya 300. terus ya. Alright. This number line is 2. Okay. Let's take the. Okay. Maybe I will give the penguatan di sini. Di sini ada titik hitam itu adalah Farah House, kemudian ada bookstore. So ini seperti ini, karena 300 meter ke arah timur, sehingga kita membuat garis bilangan ke arah dari sebelah kanan 0, tanda 0, 3. Kemudian dari toko buku, Farah itu pergi ke rumah dia. Terus sebenarnya jarak dari Farah ke rumah dia ini 600, tetapi karena dia dari toko buku, kita jaraknya dari 600 seperti itu. Kemudian dari convenience store, dari rumah dia kalau mampir ke minimarket di Taman Perjalanan sebanyak 300, digambarkan nomor lain seperti itu. Oke, adakah yang bisa menghubungkan dari nomor lain ini ke definisi absolute value? Yang bisa? Tidak ada ya, oke. Hubungan dari nomor lain ke absolute value ini adalah jarak. Nah, jarak itu apakah bisa dinyatakan dengan angka negatif, teman-teman? Tidak ya. Oke. Nah, karena jarak sini tidak bisa dinyatakan dengan angka negatif, diadakanlah absolute value. So the absolute value of a number refers the distance of a number from the origin of number line, which is 0. Jadi number line ini Jadi nilai mutlak ini dari suatu bilangan itu merepresentasikan jarak antara suatu bilangan dari titik asal number line, yaitu 0, seperti itu. Kemudian the absolute value of any integer, whether positive or negative, will be the real numbers regardless of which sign it has. Jadi nilai mutlak ini tidak menyiraukan tanda plus atau minus dari sebuah bilangan. Nah, nilai mutlak ini sendiri direpresentasikan dengan dua garis vertikal yang mengapit suatu bilangan. Dinotasikan seperti ini ya. Seperti ini, dua garis yang mengapit suatu bilangan. Atau bisa juga disebut dengan modulus of A. So, for example, 7 is the absolute value for the both positive 7 and minus 7.
Okay, so the mathematical definition, the absolute value of the real number x is equal to x if is a x jika x lebih besar sama dengan 0 dan minus x jika x-nya kurang dari 0. Nah, ya seperti tadi didefinisikan sebelumnya, nilai mutlak ini direpresentasikan oleh jarak antara x dengan the origin of the number line, which is 0, dan secara umum the distance of the point x and a of the number line is expressed by the absolute value of x minus a. So for the example, 3 minus the absolute value 3 of minus 2 is equal to the minus 2 dikurangi 3 sama dengan 5. Oh iya. Dan digambarkan garis bilangannya seperti ini. So the equation with the mathematical definition of absolute value x plus 2. Anyone can help me? Anyone? Nyatakan dengan x plus 2 dengan definisi tersebut. Oke, mungkin saya langsung saja. Okay, the absolute value of x plus 2 is equal to x plus 2 if x greater than equal to minus 2 and the minus in the x plus 2 ketika x kurang dari minus 2. Ini juga bisa disederhanakan dengan mengalihkan minus di dalam kolomnya. Okay. For the assignment, you guys can mengerjakan soal-soal ini, kemudian nanti dikumpulkan untuk minggu depan. Okay. The reflection, for the running of the time, you reflection, and for this meeting we can reflection us and on the link. And then I have the summary. And the summary is absolute value is represented by two vertical lines, so like this. And the absolute value of positive or zero number is the number itself. And the absolute value of the negative number is the opposite of the negative number. So equation is equal negatif ataupun positif, nanti hasilnya bila mutlak adalah positif. Dan ini beberapa illustration. Itu, thank you. In the next week we will learn about properties of the absolute value equation. Alright. We run of the time. Maybe you guys can doa sendiri-sendiri seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih.